Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taruna Abdul Manaf Fahani dari Prodi Instrumentasi kelas 7A NPT 41210001. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Cisco DevNet Lab Network Academy, yaitu Lab 6.2.7 yang berjudul Build a Simple Web App in a Docker Container. Langsung saja. Untuk dimulai, saya share screen terlebih dahulu untuk modul dan eh, virtual mesinnya. Jadi di sini modul terlebih dahulu. Dalam modul ini kita ada objektif atau tujuan, yaitu part pertama menyelunturkan Deva SCVM, yang kedua membuat simple bash script, yang ketiga membuat simple web app, yang keempat mengkonfigur atau menyetel web app ke website eh, file terpakai. Selanjutnya yang kelima membuat bash script ke build and run Docker container. Jadi kita build and run, bangun dan jalankan Docker container. Selanjutnya part 6 membuat, merunning dan memverifikasi Docker container. Jadi untuk background skenario-nya itu ada di sini. Jadi di lab Cisco ini kita akan meninjau teknik script bash dasar, karena script bash adalah persyaratan untuk sisa lab. Anda kemudian akan membangun dan memodifikasi script Python untuk aplikasi web sederhana. Selanjutnya Anda akan membuat script bash untuk mengotomatisasikan proses pembuatan Docker file, membangun kontainer Docker dan menjalankan kontainer Docker. Terakhir, kita juga akan menggunakan perintah Docker untuk menyelidiki seluk-beluk instan kontainer Docker. Untuk sumber daya yang perlu digunakan dalam modul ini yaitu satu buah PC seperti biasa, VirtualBox VMware, dan DevaSC Virtual Machine. Langsung saja kita langsung ke instruksi yang pertama, yaitu part 1, luncurkan devasc.pm. Sebelumnya saya sudah run devasc.pm di sebelah kiri ini. Kita selesaikan bagian layar dengan modul di sebelah kanan dan devasc.pm di sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua, kita membuat simple bash. Jadi simple bash itu bekerja mengintegrasikan berkelanjutan kontainer dengan lingkungan pengembang Anda. Sigibas membantu memprogram otomatisasi berbagai tugas dalam satu file script. Pada bagian ini Anda akan meninjau secara singkat cara membuat script bash. Nanti di akhir lab Anda akan menggunakan script bash untuk mengotomatiskan pembuatan aplikasi web di dalam kontainer Docker. Yang pertama, kita buat file script bash kosong, yaitu kita ke terminal terlebih dahulu, lalu masuk ke direktori lab devnet src sample app. Setelah masuk ke direktori, selanjutnya kita masukkan touch user input.sh untuk menambahkan script bash script file. Setelah ditambahkan, kita buka file tersebut dengan Nano Text Editor. Ini dia file bash-nya. Lalu di sini kita akan membuat codingan. Step ketiga, kita tambahkan shebang uh, ke dalam coding di bagian paling atas, yaitu stack
Jadi perintah script bash selanjutnya tambahkan perintah bash sederhana ke script. Misalkan di sini kita ingin menggunakan kode untuk menginput nama dan nantinya akan ditampilkan eh, untuk nama yang telah kita input. Selanjutnya untuk pengetesan kita keluar dengan tombol Ctrl X lalu tekan Y dan enter untuk menyimpan. Selanjutnya kita bisa run dengan perintah atau from bash user input sh. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengisi nama sesuai dengan kode yang kita buat. Ya, berhasil. Lalu step selanjutnya kita ganti mode dari script ke executable file for all user. Jadi scriptnya bisa digunakan untuk semua user. Kita masuk ke directory, lalu tik ini. Lalu kita masuk ke PH mode, lalu masukkan ls satu user input sh. Setelah itu kita masuk ke step berikutnya yaitu mengganti nama file untuk mengganti format sh extensionnya. Selanjutnya kita execute script menggunakan command line. Ya udah bisa. Selanjutnya kita ke step selanjutnya, investigate other bash script. Kita menginvestigasi eh, script bash lainnya. Jika Anda memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman menggunakan script bash, luangkan waktu untuk mencari tutorial. Langsung saja ke part berikutnya, part 3. Kita akan membuat aplikasi web sampel. Sebelum kita dapat meluncurkan aplikasi, pertama-tama harus memiliki aplikasi. Pada bagian ini membuat script pattern sederhana. Yang pertama, kita install Flux dan buka port di firewall vmd.psc. Kita buka fast, buka
terminal, lalu kita klik, kita ketik pip install flash. Sudah terinstall, lalu kita buka file sampel app dot app sampel app.py. Kita gunakan saja. Setelah masuk ke file, lalu kita tambahkan perintah untuk mengimpor metode dari Flash. Setelah itu buat install kelas Flash dengan sampel Flash name. Setelah itu langkah kelima, tentukan metode untuk menampilkan alamat IP client, yaitu dengan add sample root, dan buat juga fungsi mainnya. Selanjutnya perhatikan pernyataan flash add sample root merujuk pada URL aplikasi. Langkah keenam, mengkonfigurasikan aplikasi untuk berjalan secara lokal. Secara lokal pada HTTP 0.0.0 port 8080 yang juga eh, biasa disebut localhost. Setelah itu kita bisa simpan dan jalankan. Kita simpan setelah LX, Y, dan Enter, lalu kita buka kembali dengan perintah Python 3 sampel app. Setelah itu, langkah ke-8 kita pastikan server sedang berjalan. Ada dua cara, yaitu pertama buka Chromium Web Browser dan masukkan 000 di bidang URL, Anda akan mendapatkan output berikut. Kita buka dari eh, Mozilla Firefox saja ya, karena Chromium saya bermasalah. Keluar dulu untuk program untuk tab-tab sebelumnya yang telah saya jalankan. Lalu ketik 0.0.0 port 80. Port 88. Sudah ada. You're calling me from 127. Buka jendela terminal dan masuk gunakan perintah URL URL untuk memverifikasi respon server. Kita gunakan
terminal yang lain. Ya, sama. Selanjutnya kita bisa menghentikan server dengan cara tekan Ctrl+C di sini. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, bagian keempat, kita konfigurasikan aplikasi web untuk menggunakan file situs web. Di bagian ini membuat aplikasi web sampel untuk menyediakan halaman index.html dan spesifikasi style.css. Index.html biasanya merupakan halaman pertama yang dimuat di browser web client saat mengunjungi situs web Anda. Style CSS adalah lembaran gaya yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan alamat web. Langkah pertama, kita jelajah direktori yang akan digunakan oleh aplikasi web, direktori template dan statis, lalu sampel app. Buka juga index.html dan style CSS untuk melihat isinya. Langsung saja kita buka di sini cat template index.html. Di bagian lab sudah ada. Lalu kita perbarui kode Python untuk aplikasi web sampel. Kita tambahkan di aplikasi sampel nano app di sampel app.py tadi dengan from class import render template. Kita tambahkan headernya. Lalu kita tambahkan, kita ganti dev nya dengan render template index HTML. Paste saja. Lalu kita save. Kita X, Y, enter. Lalu kita run lagi dengan Python 3. Sudah ada. Lalu kita langkah keempat, pastikan program kita berjalan. Kita masuk ke browser, sudah masuk. They are calling me dengan tampilan yang baru. Lalu kita buka jendela terminal lain, gunakan perintah curl untuk memverifikasinya. Sini kita masukkan perintah curl.
Ya, seperti ini untuk mentahnya dari web tadi, web ini. Selanjutnya kita ke terminal untuk menghentikan server dengan Ctrl+C. Setelah itu, selanjutnya kita ke bagian kelima, membuat script bash untuk membangun dan menjalankan kontainer Docker. Aplikasi dapat disebarkan pada server bare metal, server fisik yang disediakan untuk lingkungan penyewa tunggal, atau di mesin virtual, seperti yang baru saja kita lakukan. Di bagian ini Anda akan membuat script bash dan menambahkan perintah ke dalamnya yang menyelesaikan tugas-tugas berikut untuk membangun dan menjalankan kontainer Docker. Kita buat direktori sementara untuk penyimpanan file situs web. Kita salin direktori situs web dan sampel app ke direktori sementara, bangun Docker file, bangun kontainer Docker, dan mulai kontainer dan verifikasi sedang berjalan. Langkah 1, kita buat direktori sementara untuk menyimpan file situs web. Buka ke script bash sample.sh di direktori sampel app. Lalu tambahkan eh, shebang dan perintah untuk membuat struktur direktori dengan temdir. Setelah itu kita langkah kedua menyalin direktori situs web dan sampel underscore app.py ke direktori sementara. Langkah ketiga, kita buat Docker file, memasukkan perintah bash echo yang diperlukan ke file sampel app.sh. Setelah itu juga scriptnya kita membutuhkan flash, jadi tambahkan perintah docker run untuk menginstal flash di kontainer. Itu dengan echo run pip install flash. Setiap setiap eh, step saya berikan jarak 1 space ya, agar mudah dalam memverifikasinya nanti. Selanjutnya, kita membutuhkan folder situs web dan script PY untuk menjalankan aplikasi, yaitu dengan echo copy static, echo copy template, dan echo copy ke file sampel PY. Setelah itu, kita gunakan perintah docker expose untuk mengekspos port 8080 yang digunakan untuk web servernya. Terakhir, kita juga tambahkan perintah docker cmd untuk menjalankan script Python. Selanjutnya, langkah keempat, kita tambahkan perintah ke file sample.app untuk beralih ke direktori. Untuk beralih ke direktori temdir dan membangun kontainer Docker dengan docker build t.
Setelah itu langkah kelima mulai konten dan verifikasi sedang berjalan. Kita tambahkan perintah docker run ke file sampel app.sh. Setelah itu kita eh, di sini ada opsi dari docker run. Minte ini menunjukkan bahwa Anda ingin terminal dibuat untuk kontainer sehingga dapat menghasilkan di baris perintah. Minde ini menunjukkan bahwa Anda ingin kontainer berjalan di latar belakang. Yang minp menentukan bahwa Anda ingin menerbitkan port internal kontainer ke host 8080. Yang selanjutnya name ini menentukan lebih dahulu apa yang ingin Anda panggil. Lalu selanjutnya kita tambahkan perintah eh, docker ps min e untuk menampilkan sebuah kontainer docker yang sedang berjalan. Selanjutnya kita simpan script bash membangun dan menjalankan memverifikasi kontainer Docker. Angka satu kita jalankan script bash yaitu dengan bash sample app.sh. Kita keluar dulu dari terminal sini, exit. Tampaknya hilang lagi ya. Sebentar saya copy dulu semua. Ya, sudah. Eh, Selanjutnya kita simpan dulu dengan ctrl-x, y, enter. Lalu kita jalankan dengan eh, komen bash dot slash sample app sh. Dan downloading untuk eh, Dockernya. Kita tunggu saja sebentar. Ya, setelah selesai di download tadi,
nampaknya eh, rilis bisa kita update dulu ya. Install. Sudah. Selanjutnya kita ke step selanjutnya, step 2, yaitu investigasi atau selidiki kontainer Docker yang sedang berjalan di aplikasi web. Dengan temdir, kita masuk ke, kita cek dulu directory dari temdirnya. Temdir, ini ada Docker file, sample app, static template. Lalu kita perhatikan Docker file yang dibuat oleh Scriptbash. Eh, kita buka final tanpa echo comment. Di sini selanjutnya kita output perintah Docker PS mungkin sulit dibaca, tergantung pada lebar tampilan terminal Anda. Kita run .txt-nya dengan docker comment Docker PS ke run txt. Kontainer Docker membuat alamat IP-nya sendiri dari ruang alamat jaringan private. Perhatikan aplikasi web berjalan dan laporkan alamat IP di browser web di localhost 8080. Kita nanti melihat pesan you are calling me from 172 1701 di format sebagai H1 dengan latar belakang biru muda. Dan kita gunakan dulu perintah curl-nya. Kita cek dulu di sini. Ya, you are calling me 121701. Lalu kita masuk ke terminal, kita masuk ke URL http 172.17.01 port 8080. Ya, ada di sini eh, mentahnya atau eh, formatnya, yaitu you're calling me from 172.17.01 dan format H1. Selanjutnya kita secara default Docker menggunakan subnet IPv4 IPv4 172.17.000/16 untuk jaringan kontainer. Alamat ini dapat diubah jika perlu. Masukkan perintah alamat IP address untuk menampilkan semua alamat IP yang digunakan. Kita masukkan komen IP address. Sini ada banyak IP address, kita bisa lihat di
Ini eh, INET 127.127.00.1.8 dan yang di bawah INET eh, 127.172.172.170.116. Selanjutnya step ketiga, kita akses dan jelajahi kontainer yang sedang berjalan. Setelah bahwa kontainer Docker adalah cara untuk merangkum semua yang Anda butuhkan untuk menjalankan aplikasi Anda. Untuk mengakses kontainer yang sedang berjalan, kita masukkan perintah docker exec it. Kita masuk ke perintah docker exec it. Kita copy dari sini saja untuk agar formatnya sesuai. Lalu Anda sekarang berada di dalam akses root untuk kontainer Docker yang berjalan untuk kontainer sampel running Docker container. Kita masuk ke directory. Setelah itu kita ingat bahwa dalam script bash Anda menampilkan perintah Docker file yang menyalin directory dan file aplikasi ke home my app. Untuk melihat script, masukkan perintah ls untuk melihat script dan directory sample underscore app.py. Kita masukkan lagi ls home my app. Seperti ini. My app ls home my app. Setelah itu ada sample app static template exit docker container untuk kembali ke device CVM command line. Kita ketik exit untuk keluar ke device sampel command line. Selanjutnya kita ke step 4, kita hentikan dan hapus docker container. Kita bisa menghentikan kontainer docker dengan perintah docker stop yang menentukan nama kontainer yang sedang berjalan. Ini akan memakan waktu beberapa detik untuk membersihkan penyimpanan. Anda dapat melihat bahwa itu masih ada dengan memasukkan docker ps-a. Namun jika Anda menyegarkan halaman web untuk eh, localhost 8080, Anda akan melihat aplikasi web tidak berjalan ini. Kita refresh dulu. Ini masih berjalan ya. Selanjutnya kita lakukan untuk menghapus Docker dengan Docker stop sample running. Enter. Kita tunggu saja. Sambil kita refresh di sini. Ya, di sini sudah tidak ada karena sudah kita delete. Nah, sudah selesai. Lalu kita bisa cek dengan Docker ps min-a. Di sini ada executed 137 16 detik yang lalu, yaitu sample running. Lalu selanjutnya eh, kita juga bisa restart dan stop container dengan docker start sample running. Kontainer akan segera spin up.
Untuk cara permanen menghapus kontainer, pertama hapus menghentikan tadi dengan Docker RM, komen. Anda juga bisa selalu membuat ulang lagi dengan sampel app program. Anda juga bisa menggunakan Docker ps-min-e untuk memverifikasi apakah eh, kontainer telah dihapus atau tidak. Tadi sudah kita lakukan dengan Docker stop sample running, lalu bisa juga eh, dengan Docker RM, dan selanjutnya kita cek tadi dengan Docker ps-min ya. Ya, tidak ada. Oke, oleh karena itu berakhir sudah modul 6.2.7 ini tentang build a sample web app in a Docker container. Tadi kita sudah membuat Docker container sampai dalam hapus Docker container tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.